Seorang wanita seksoi yang sedang terburu-buru untuk menghadiri acara syuting survival di hutan tersebut. Sambil tergesa-gesa, ia pun menelpon manajernya untuk diberikan bayaran tinggi sampai peran utama di film Triple X. Hingga ketika ia sampai di jalan yang bercabang, ia pun berhenti dan bingung ke arah mana. Namun si manajer bilang, "Neneng jalan aja ke arah kanan, karena syutingnya emang di sana." Lalu ia pun menurutinya dan tancap gas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba seperti biasa, jaringan terputus-putus. Aneh, katanya ada satelit. Sudahlah, dan ketika ia membenarkan HP-nya, seorang lelaki tertabrak dengan kecepatan tinggi. Secara mobil Mustang gitu loh. Sontak ia pun panik dan mengira orang tersebut sudah mati. Lantas ia pun mengeceknya dan melihat seorang yang aneh terkapar dan berdarah-darah. Ia pun berusaha memberikan jigong buatan kepadanya. Alhasil bibirnya somplak digigit orang aneh itu. Dan gitu ya bun, udah ketabrak masih aja kuat. Fix lah. Dan tiba-tiba seorang bertubuh besar datang sambil membawa kampak. Ia pun dibelah seperti ikan asin. Mayatnya diseret dan dibawa menuju hutan. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke sebuah acara reality show. Seorang lelaki pensiunan militer bernama Dale menjadi panitia acara tersebut dengan mengundang beberapa kontestan. Seperti si cewek seksoi yang tadi modar jadi ikan asin. Ia yang mempunyai tato ular di pahanya menjadi bintang tamu acara tersebut. Lalu seorang pemuda skateboard. Kemudian cewek seksoi lainnya bernama Elena. Lalu cewek seniman bernama Nina. Seorang pemain football bernama Jack. Dan cewek tomboy militer bernama Amber. Mereka akan melakukan aksi survival selama 5 hari di hutan tersebut dan akan mendapat hadiah senilai $100.000. Singkat cerita, acara pun dimulai dan semua kontestan sudah berkumpul. Namun karena si cewek ikan asin tadi tidak datang-datang karena modar ya, maka Mara, seorang cewek cantik pacar dari kameramen pun ditunjuk untuk menggantikannya. Awalnya ia tidak mau karena merasa lemah, namun karena dikasih jigong, ia pun jadi mau. Lalu peraturan pun diberikan. Dale mengingatkan bahwa mereka harus bertahan dan hanya akan ada satu orang pemenang. Mereka pun harus berhati-hati dengan jebakan radiasi, seolah-olah maksudnya. Jadi kalau benda ini berbunyi, peserta harus mencari kartu untuk menghentikan bunyinya. Jika tidak, ia akan tereliminasi. Ya, begitulah kira-kira. Mereka pun gak boleh bawa handphone dan lain-lain. Lalu Dale pun membagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang. Dan game survival pun dimulai tanpa mereka tahu bahaya dari psikopat di tengah hutan. Namun belum apa-apa, seorang kru terlihat di CCTV sedang ngompol. Udah modar lagi kan? Mungkin karena bayarannya dikit kali ya. Di sisi lain, Mara berjalan bersama Nina sambil berbincang-bincang. Namun Dale sang panitia sedang sibuk memasang perangkap bagi para kontestan. Hingga tiba-tiba Dale mendengar sesuatu. Dan pas ia akan kembali, terlihat ban ATV-nya sudah gembos dipanah seseorang. Merasa ada yang aneh, ia pun mencari orang tersebut. Lalu ia pun hampir saja terkena panah asmara, namun keberuntungan tidak bertahan lama. Ia pun pingsan dihajar psikopat. Di sisi lain, Jack pun sedang syuting bersama Elena, sang cewek seksoi. Ia pun seperti diarahkan untuk melakukan tindak mantap kuadrat. Namun Jack tidak pernah tergoda. Ia membuat Elena kesal. Kembali kepada Mara dan Nina, mereka yang sedang santuy berjalan tiba-tiba terkagetkan oleh sesuatu. Ia terjebak oleh alat tersebut dan harus segera mencari kartu kunci di pinggir sungai. Mara pun dengan sigap melihat kunci tersebut tergantung di pinggir sungai. Ia pun berusaha meraihnya. Meskipun sempat terjatuh ke sungai, namun Mara berhasil mematikan alat tersebut. Kembali kepada Jack yang sedang dipaksa untuk melakukan adegan hot. Elena pun sudah mengerahkan kemampuannya dengan membuka pembungkus tombol, namun percuma. Si Jack nggak mau, karena katanya gua kesini bukan main film Triple X, melainkan untuk survival.
Lu aja sono main, gua mah ogah. Jack pun pergi. Namun Elena yang terlanjur esang malah mengajak si kameramen untuk menuntaskannya. Ia pun meminta mic-nya dan karaokean dengan pacar si Mara. Dan si cowok hanya bisa pasrah di Rogahala. Dan sialnya ketika mereka sedang karaokean, Mara dan Nina pun memergoki mereka. Buset, ini mah udah sakit sampai ke jiwa, bukan hati lagi. Mara melihat mic cowoknya dipakai sama wanita lain. Jelas ia sakit jiwa. Mara yang sedih pun disemangatin sama Nina untuk bisa bangkit lagi dan move on. Di grup yang lain, Amber bersama cowok skateboard yang rewel pun tiba-tiba menemukan sebuah camp kecil dengan daging di atasnya. Wow, baunya enak. Mereka pun tergoda dan membawa daging itu untuk dimakan mukbang. Belum tahu mereka ya. Namun di sisi lain, Del yang tadi ditabok psikopat pun akhirnya sadar sedang digantung bagaikan sapi jagal. Dan terlihat psikopat mini sambil membawa pisau untuk membelah dirinya. Ia pun mengasahnya terlebih dahulu. Di sisi lain, Mara yang sakit jiwa karena kejadian tadi memutuskan buat udahan aja main survivalnya. Ia pun pergi mencari jalan keluar dan malah menemukan gubuk tua di tengah hutan. Dan tanpa rasa curiga, mereka pun masuk guna mencari alat komunikasi. Namun yang mereka temukan hanyalah rumah-rumah yang pabalatak alias berantakan khas rumah psikopat. Ia pun masuk ke kamar dengan bau yang sangat menyengat. Ia pun melihat foto-foto aneh di cermin. Terlihat seperti sekumpulan keluarga psikopat yang samawa. Mereka pun keheranan. Lalu mereka pun dikagetkan dengan keluarga psikopat yang seperti sedang akan melahirkan. Dan benar saja, psikopat babar di atas meja. Namun ngerinya, si anak seperti terlihat berwajah aneh. Namun tiba-tiba, mereka pun ketahuan dan dibukbak sama psikopat. Pintunya pun digedor-gedor sampai dobol. Nina dan Mara panik berusaha mencari jalan keluar. Namun pasti tidak semudah itu. Hingga mau tidak mau mereka harus melewati WC yang bau ajak dengan psikopat yang gak pernah disiram-siram. Dan untung saja mereka berhasil kabur. Mara dan Nina yang panik pun kabur ngabret seedan-edannya. Namun tiba-tiba kapak besar mendarat di kepala Mara. Oh tidak, cewek cantik harus modar. Ia pun dibawa oleh psikopat. Nina yang lagi ngacir kabur pun harus merelakan Mara yang tertinggal. Dan psikopat itu terus memburu Nina. Nina pun bersembunyi. Dan ketika ia hampir ketahuan, tiba-tiba datanglah mobil kopet sambil membawa Mara dan memakan jarinya dan dilempar tepat di hadapan Nina. Dikira seblak ceker, ternyata itu adalah jari manusia. Dan untung saja Nina bisa lolos dari incaran psikopat Arjuna. Kembali kepada si Bondon yang beres karaokean dengan mic yang nyetrum. Ia berjemur di pinggir susukan dan si kameramen bilang, "Jangan bilang-bilang cewekku ya kalau kita pernah ngerum." Si Bondon bilang, "Oke, nggak masalah." Namun ketika ia sedang asik berjemur di batu koral, tiba-tiba ada seorang ujang kopet yang sedang mengintipnya. Dan karena tergoda oleh keindahan batu koral, ia pun tidak kuasa menahan segalanya. Namun datanglah pacar dari ujang kopet, ia pun ditabok-tabok dan dimarahi. Mungkin karena cembokur ya. Lalu setelah itu, si Bondon pun riweuh ti buburanjat kabur sambil mencoba mengenakan celana. Namun ia pun pakojot sama celananya dan jatuh ke air. Jelas ia pun langsung disambit di air sampai mati. Coba, ngerian mana? Cemburuan pacar lo atau cemburuan neneng kopet? Bandingkan sendiri. Di sisi lain, Del yang sedang diikat pun dikagetkan dengan keluarga psikopat yang datang sambil membawa Mara. Ya, Mara akan dijadikan stok makanan mereka. Dan ketika mereka pergi dan cuma menyisakan psikopat mini yang akan merobek si Del, Del pun langsung melancarkan serangannya kepada biji psikopat. Del yang pensiunan marinir langsung mahir bertarung, sampai membuat psikopat mini kewalahan. Lalu senapan beruang mendarat di perut psikopat mini. One kopet down. Kembali kepada si kameramen penyewa mic karaoke. Ia yang mengetahui tidak ada siapa-siapa di mobil berusaha membenarkan CCTV yang rusak.
Namun ternyata psikopat Arjuna, pembawa panah, sedang menghampirinya. Mobilnya pun dibegal psikopat dan ia pun dihajar habis-habisan. Di sisi lain, para kontestan yang menemukan daging di tengah hutan pun sedang asik mukbang sambil bercanda tawa. Hingga Nina datang dengan wajah ketakutan dan mengajak mereka segera pergi dari tempat ini. Mendengar cerita Nina, semua menjadi panik. Ditambah lagi ketika mereka menyadari daging tersebut adalah daging si Bondon di awal-awal scene, karena ada tato ular di daging tersebut. Ih, gele sekali ya bun. Mereka pun utah. Lalu segera pergi dan menyadari ini bukan permainan lagi. Di sisi lain, Del yang berhasil lolos dari rumah jagal psikopat pun datang menghampiri gubuk tua yang dihuni oleh lelaki aneh. Ia pun masuk dan menodongkan senapannya. Dan ternyata itu hanyalah kakek-kakek aneh dan tidak berbahaya. Mungkin ya. Del pun menjahit luka di perutnya sambil berbincang-bincang mengenai makhluk-makhluk aneh di hutan ini. Katanya, makhluk-makhluk itu adalah mutasi dari cairan kimia yang bocor di pabrik kimia 30 tahun lalu. Orang-orang pada mengungsi, namun keluarga itu tidak. Mereka bertahan di sana dan memiliki keluarga dari perkawinan sedara. Mengerikan sekali. Namun ketika Del selesai dan akan pergi, oh ternyata ia adalah kakek dari psikopat di sana. Ia pun bertarung dengan Del, lalu ia pun menyelipkan dinamit di cangcutnya. Dan tanpa ia sadari, kakek itu pun bucat terkena ledakan di cangcutnya, 2 kopet down. Di sisi lain, para survivor yang tersisa pun mengendap-endap di hutan dan menemukan ada sepasang sejoli sedang beradegan haredang. Dikira ia diperkawas, ternyata itu adalah sepasang psikopat. Mereka pun seketika diserang. Ujang kopet terjatuh namun ia tetap kuat. Dan ketika ia akan ditombak, neneng kopet menangkapnya dengan lihai. Dan gitu ya, mereka pun kabur dan kembali dikejar-kejar. Mereka pun terpisah menjadi 2 kelompok. Jack bersama Nina dikejar-kejar neneng kopet yang menggunakan senjata F kuadrat. Dan mereka pun tidak punya pilihan lain selain melompat dari tebing. Di sisi lain, Del pun mempersiapkan senjata-senjatanya dengan anak panah yang diikat dengan dinamit. Ia pun mencemong-cemongkan mukanya biar mirip si Rambo. Lalu kemana si Skateboard Boy dan Amber? Oh ternyata mereka sedang asruk-asrukan di tengah hutan bingung mencari arah dan tujuan. Hingga tiba-tiba si Skateboard Boy jatuh dan terjebak jebakan menggantung. Ia pun berusaha ditolong Amber, namun ia pun sama-sama kejebak. Dan dari dalam hutan datanglah Ujang Kopet bersama si Kopet Arjuna. Mereka pun akan dipanah. Namun si Kopet Arjuna ingin Ujang Kopet menjadi si Kopet yang GG. Ia pun memberikan panahnya kepada si Ujang. Alhasil, Amber dan Skateboard Boy pun mati terpanggang panah asmara di matanya. Ujang Kopet pun meminum darahnya dengan sangat bersemangat. Kembali kepada Nina dan Jack. Ia yang selamat dari terjun bebas akhirnya sampai di sebuah pabrik kimia tua. Dan ternyata mungkin inilah penyebab mereka semua bermutasi. Namun Jack dan Nina nggak tahu apa-apa, mereka pun masuk. Dan ketika mereka sedang mencari benda-benda yang bermanfaat, tiba-tiba terdengar suara si Kopet. Oh my god, ternyata ini adalah markas mereka. Dengan banyaknya mobil yang terparkir di sini, menandakan mereka sudah melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun. Melakukan pembegalan kepada manusia. Dan ketika mereka memeriksa mobilnya, tiba-tiba Nina dan Jack pun ditangkap. Hadah. Dan ketika Nina sadar, ia melihat Mamah Kopet sedang memasak daging manusia. Dan terlihat keluarga si Kopet yang samawa di ruangan itu. Hingga ketika makanan sudah matang, Nina pun diajak makan bersama di meja bersama para psikopat. Iyuh, gila sekali ya. Dan adegan ini mengingatkan kita kepada gameplay Resident Evil 7. Di keluarga Breaker, RE7 terinspirasi dari adegan ini. Nina pun dipaksa makan daging manusia. Di saat yang bersamaan, untung saja si Kapten Del datang dan mengalihkan perhatian mereka. Del pun memancing anak-anak Kopet itu dan memberikan mereka hadiah petasan.
Dua kopet pun bucat dalam sekali ledakan. Lalu ia pun menyelamatkan Nina yang diikat menggunakan kawat berduri, lalu Jack yang tergantung dari kemarin. Namun, ia pun harus terpanah berkali-kali oleh si kopet Arjuna. Dan ketika ia akan melawan, datang Mamah Kopet menggunakan senjata rantai berduri yang mencekik lehernya, dan ia pun mati seketika. Mendengar kabar anaknya bucat, si kopet Arjuna pun amuk-amukan dan dendam kepada mereka yang tersisa. Ketika Nina berhasil keluar dari pabrik, ia pun mendengar suara Jack yang sedang disiksa. Ternyata si Maghrib malah nyasar ke ruangan penggilingan daging. Ia pun hampir digiling, untung saja Nina datang dan menghajar mereka. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa membuat dua psikopat itu menjadi daging giling. Mereka pun mati berdua, sehidup semati. Singkat cerita, Nina dan Jack pun berhasil selamat dan menggunakan mobil Mustang si Bondon. Namun ternyata, masalah belum berakhir. Di sisi lain, terlihat limbah hijau masih mengalir ke sungai dan dipompa oleh seseorang. Oh, ternyata masih ada yang tersisa. Ada keluarga psikopat lain yang sedang membesarkan anaknya menggunakan jari-jari manusia. Dan film